ya. Pak Kita Erlangga, mengikuti dress code. Ya. Pak Erlangga kan mau ada pilpres ASN-nya, dampaknya untuk Indonesia dari sektor ekonomi apa sih Pak? Pertama, kita melihat bahwa kelas menengah di Amerika ini turun. Artinya kalau kelas menengah di Amerika turun, itu makanya pekerjaan presiden terpilih itu penting untuk mengangkat kelas menengah. Nah, bagi Indonesia tentu kelas menengah yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia. Nah, kita ketahui Indonesia dan seperti negara ASEAN yang lain itu mengandalkan konsumsi di Eropa, konsumsi di China maupun konsumsi di Amerika. Sehingga tentu perlu kita perhatikan agar kalau ekonomi dunia kembali sebelum pre-pandemi kan pertumbuhannya relatif tinggi di atas 6%. Sekarang kan masih rata-rata di 3%. Jadi seluruh dunia masih melihat bahwa global belum baik-baik saja. Sehingga kita juga harus memperhatikan perkembangan kekuatan ekonomi di negara-negara lain. Artinya tapi ada kebijakan dari masing-masing kandidat yang diantisipasi nggak untuk perubahan kebijakan di dalam negeri juga? Ya, kalau kita melihat saja karena memang sekarang dengan kemarin Joe Biden itu kan juga mendorong agar manufacturing kembali ke Amerika. Kalau sebelumnya kan Amerika mendorong manufacturing itu di negara-negara Asia termasuk China. Tetapi sekarang mereka merasa bahwa dengan kekuatan teknologi di Asia yang utamanya Cina juga semakin tinggi, mereka tidak ingin ada ketergantungan terhadap Asia. Makanya mereka keluarkan yang namanya Inflation Reduction Act, termasuk di dalamnya untuk critical mineral. Nah, bagi Indonesia kita sudah mulai berbicara dengan Amerika untuk critical mineral. Karena kita adalah the largest producer daripada nikel dan EV ecosystem, termasuk anodenya. Jadi bukan hanya berbasis kepada bahan baku mineralnya, tetapi anodanya yang basisnya adalah carbon black. Akan ada impact ke harga minyak atau harga lain juga nggak? Kalau harga minyak tentu impact-nya apa yang terjadi di Timur Tengah, di Middle East. Berapa jauh entet antara Iran dan Israel. Tetapi tentu kepemimpinan di Amerika akan sangat berpengaruh juga terhadap baik itu perang di Ukraina maupun perang di Israel. Terima kasih. Terima kasih Pak Erlangga. Ya. Pak Idam ya. Itu aja nih Pak. Panggil aja, saya lu. Pak Bas. Pak Bas, sehat Pak. Walau Kamu jelasin tuh, tanya deh. Kamu tanya deh. Tes, ini anak saya.
Oh iya, kita mengikuti dress code. Ya. Pak Erlangga kan mau ada pilpres ASN-nya, dampaknya untuk Indonesia dari sektor ekonomi apa sih Pak? Pertama, kita melihat bahwa kelas menengah di Amerika ini turun. Artinya kalau kelas menengah di Amerika turun, itu makanya pekerjaan presiden terpilih itu penting untuk mengangkat kelas menengah. Nah, bagi Indonesia tentu kelas menengah yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia. Nah, kita ketahui Indonesia dan seperti negara ASEAN yang lain itu mengandalkan konsumsi di Eropa, konsumsi di China maupun konsumsi di Amerika. Sehingga tentu perlu kita perhatikan agar kalau ekonomi dunia kembali sebelum pre-pandemi kan pertumbuhannya relatif tinggi di atas 6%. Sekarang kan masih rata-rata di 3%. Jadi seluruh dunia masih melihat bahwa global belum baik-baik saja. Sehingga kita juga harus memperhatikan perkembangan kekuatan ekonomi di negara-negara lain. Artinya tapi ada kebijakan dari masing-masing kandidat yang diantisipasi nggak untuk perubahan kebijakan di dalam negeri juga? Ya, kalau kita melihat saja karena memang sekarang dengan kemarin Joe Biden itu kan juga mendorong agar manufacturing kembali ke Amerika. Kalau sebelumnya kan Amerika mendorong manufacturing itu di negara-negara Asia termasuk China. Tetapi sekarang mereka merasa bahwa dengan kekuatan teknologi di Asia yang utamanya China juga semakin tinggi, mereka tidak ingin ada ketergantungan terhadap Asia. Makanya mereka keluarkan yang namanya Inflation Reduction Act, termasuk di dalamnya untuk critical mineral. Nah, bagi Indonesia kita sudah mulai berbicara dengan Amerika untuk critical mineral. Karena kita adalah the largest producer daripada nikel dan EV ecosystem, termasuk anodenya.